Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Rahmana Nasution dengan NIM 5233240012 dan saya Diva Yolanda Misi Pangaribuan dengan NIM 52310004. saya di sini akan mempraktekkan konseling gizi dengan pendekatan SFT atau Solution Foodness Therapy dengan Ibu Tania yang memerlukan konsultasi pemberian MPASI kepada anaknya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Ibu Tania. Selamat pagi, Bu Tania. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Ibu sudah mencari saya untuk meluangkan waktu untuk Iya, konsultasi bayi Ibu. Jadi, Ibu ingin mengkonsultasi tentang apa? Sorry Bu, saya sebenarnya bingung banget nih tentang MPASI. Jadi menurut saya mau memastikan apakah MPASI saya itu menjadi salah satu langkah yang baik atau enggak. Oh, itu hal yang sangat baik, Bu. Tidak semua orang tua itu memiliki kesadaran tentang kesehatan anak atau tentang MPASI. Dari yang Ibu sampaikan, saya melihat Ibu sangat peduli tentang MPASI anak Ibu dan ingin memberikan yang terbaik untuk bayi Ibu, ya. Iya Bu, sebenarnya saya takut salah Bu kalau misalnya saya memberikan MPASI kepada anak saya ini kan new mom Bu, jadi saya baru punya anak pertama. Jadi saya takut Bu kalau misalnya saya memberikan MPASI itu, saya takut kalau anak saya kenapa-kenapa. Takut salah prosedurnya, ya Bu. Iya Bu. Perasaan itu sangat wajar sih Bu, dan justru menunjukkan bahwa Ibu adalah orang tua yang perhatian, yang peduli sama kesehatan anak, MPASI anak. Di sini kita akan mencari solusi ya untuk kondisi Ibu dan anak Ibu tanpa membuat Ibu merasa terbebani. Ya Bu, maaf ya Bu, anaknya ditinggal soalnya tadi lagi demam. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Iya Bu. Baik Bu, sebelum kita membahas lebih jauh, apa yang sudah Ibu lakukan untuk bayi Ibu terkait pemberian makan bayi? Nah, kemarin tuh Bu saya baru memberikan ASI eksklusif sih Bu selama 6 bulan. Oh, itu luar biasa sekali Bu, karena tidak semua ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan konsisten. Menurut Ibu, apa yang membantu Ibu bisa melakukan itu? Nah, menurut saya ya Bu, karena saya masih new mom dan sekarang nih kita tahu kan kalau sebenarnya banyak tuh susu-susu formula yang diberikan kepada bayi. Nah, niat saya itu tuh dari awal memberikan yang terbaik buat anak saya. Jadi saya memberikan ASI eksklusif aja. Terus saya tuh disiplin Bu orangnya. Saya nggak pengen tuh anak saya di 6 bulan pertamanya itu tuh tidak saya berikan ASI eksklusif. Kan kasihan ya Bu ya. Itu menunjukkan bahwa Ibu punya komitmen Bu dan kemampuan yang kuat, ya. Iya Bu. Sekarang terkait MPASI, apa yang paling membuat Ibu merasa bingung atau khawatir? Nah, itu dia Bu permasalahan utamanya. Saya tuh bingung. Saya kan awalnya memberikan ASI eksklusif. Nah, setelah 6 bulan itu saya bingung mulai dari MPASI yang bagaimana. Jadi saya kurang tahu nih Bu, gimana sih cara buat MPASI yang benar buat bayi. Baik Bu, jadi kekhawatiran utama Ibu adalah kesiapan bayi dan cara memulai MPASI, ya? Iya Bu. Oke, kalau boleh saya tanya, dalam skala 0 sampai 10, seberapa yakin kalau Ibu bisa memulai MPASI untuk anak Ibu? Karena saya masih takut ya Bu ya. Saya juga baru pertama kali jadi ibu nih. Saya pertama kali jadi ibu, jadi saya kayaknya masih di angka 5 dulu. Kenapa bukan 2 atau 3 Bu? Nah, apa yang membuat Ibu sampai di angka 5? Nah, karena saya nih kebetulan saya juga sarjana dari ini ya Bu, dari kesehatan, tapi saya bukan di bidang ini. Jadi saya sudah baca-baca tuh Bu sebelum saya melahirkan tuh. Saya kan udah ini Bu, udah niat dari awal baca-baca tuh gimana sih cara membuat MPASI. Tapi setelah saya di 6 bulan ini saya jadi kayak takut, bener nggak ya saya buat MPASI nanti buat anak saya, seperti itu Bu. Itu artinya Ibu punya dasar pengetahuan Bu, tinggal kita rapikan dan sederhanakan saja, ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, baik Bu, dari cerita Ibu, sebenarnya tidak ada masalah besar dalam pemberian makan bayi. Ibu hanya memiliki kebingungan karena banyaknya informasi yang berbeda dari kalangan
yang A, B, C, jadi berbeda semua gitu. Iya Bu, itu yang membuat saya makin bingung. Namun yang penting bayi ibu bisa mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan itu adalah dasar yang sangat baik. Sekarang kita hanya perlu membantu ibu memulai MPASI dengan cara yang sederhana dan sesuai kemampuan ibu ya. Iya Bu, tolong diajari dan dibimbing. Iya Bu. Kalau saya tanya ya Bu, dari semua informasi yang ibu dapat, apakah ada satu hal yang menurut ibu paling mudah untuk dipahami atau yang masuk akal untuk ibu? Nah, kalau itu sih Bu, menurut saya dimulai dari kubur ya Bu, yang paling gampang ya Bu. Kalau saya boleh tahu, Ibu udah punya anak? Saya juga udah punya, dan saya waktu memberi MPASI itu pun agak-agak khawatir juga. Jadi dari semua informasi yang saya dapat tuh saya gali lagi. Jadi normal ya Bu kalau misalnya saya agak takut. Iya, apalagi ibu kan newborn. Iya nih Bu. Jadi oke Bu, jadi itu pilihan sangat baik Bu. Menurut ibu, kapan waktu yang paling memungkinkan untuk memberikan itu atau mulai memberikan MPASI untuk anak? Nah, kebetulan nih saya kerja juga ya Bu ya, dari siang. Jadi saya tuh kayaknya memberikan waktu terbaik itu di pagi hari ya Bu. Mungkin sebelum saya melakukan aktivitas saya seperti mandi gitu Bu. Jadi saya buat sarapan anak saya dulu. Bagus sekali tuh Bu. Jadi kita sudah punya langkah pertama nih, mulai MPASI di pagi hari dengan makanan sederhana. Sekarang saya ingin bertanya Bu, bayangkan seminggu ke depan MPASI berjalan dengan baik, apa yang akan berbeda? Nah, menurut saya ya Bu, saya mungkin bisa percaya diri kalau bayi saya itu tuh mau menerima masakan saya, mau menerima makanan yang saya berikan. Karena kan banyak ya Bu, saya lihat di TikTok ya Bu, anak YTM tuh, anak yang susah dikasih makan tuh, karena kayak disuap terus dilepeh gitu Bu. Saya itu membuat saya jadi kayak bingung nih Bu, gimana ya nanti kalau saya berikan MPASI pertama untuk anak saya seperti itu. Itu gambaran sangat positif Bu. Kita akan menuju ke sana dengan langkah kecil dulu ya. Bagaimana kalau kita mulai dengan yang pertama tuh 1-2 sendok makan terlebih dahulu dengan tekstur halus. Terus pemberian makan itu tanpa gula dan garam. Dan yang ketiga tuh sambil tetap memberikan MPASI-nya. Oh, jadi Bu, kalau misalnya mau buat MPASI itu tuh nggak usah ditambahin garam ya Bu? Iya, jadi biar natrium dari anaknya itu nggak terlalu banyak gitu. Itu sudah ini Bu, nanti mencukupi gizinya. Kalau misalnya kan ini nggak dikasih garam Bu, nanti dia hambar gimana dong? Kan ada alternatif lain Bu. Dan jika bayi itu belum bisa menerima, itu bukan kegagalan sih, tapi proses adaptasi. Oh, seperti itu ya Bu. Saya takut sih Bu kalau misalnya anak pertama saya nolak masakan saya. Mungkin terdengarnya seperti gimana ya Bu, tapi saya merasa sedih kalau misalnya saya gagal ya buat masakan untuk pertama kali buat anak saya. Kalau penolakan di awal itu ya wajar sih Bu, normal. Tapi yang paling penting adalah konsisten dan usahanya sih Bu. Kita juga bisa gunakan strategi yang sudah berhasil sebelumnya, yaitu konsisten seperti saat ini memberikan MPASI. Baik Bu, saya akan coba. Mungkin kalau misalnya anak saya di awal susah menerima makanan itu, saya akan coba lagi Bu. Sampai saya percaya diri dengan masakan saya. Iya Bu, bagus. Baik Bu, kita coba langkahin dalam seminggu dulu ya. Ibu bisa memperhatikan seperti respon bayinya, terus jumlah yang dimakan, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Terus suasana saat makan. Biasanya kalau anak-anak itu suka makan tuh rame-rame bersama teman-temannya atau kakak atau adiknya gitu. Saya ini bingung Bu, jadi saya tuh tinggal di perumahan. Saya hanya ada sama suami saya. Oh, berarti ibu dan suami ibu lah yang menemaninya. Seperti Kalau itu. bisa jangan sepi atau sendiri gitu sih. Iya Bu. Berarti lebih bagus menemani langkah kecil anak. Waktu dia kecil tuh kita ada di samping mereka ya Bu. Iya Bu, benar. Kalau itu berhasil Bu memberikan MPASI walaupun sedikit, itu sudah merupakan keberhasilan besar. Jadi nanti kalau misalnya ibu udah berhasil di langkah yang kecil ini, ibu bisa lanjut ke langkah yang besar.
langkah yang selanjutnya yang mungkin ibu bisa percaya diri. Ya, mungkin setelah ini saya akan mencoba dulu kepada anak saya. Kalau misalnya ada penolakan di awal suapan itu normal ya Bu, Iya. karena dia masih beradaptasi ya Bu sama Iya. tekstur makanannya. Berarti nanti akan saya coba sampai saat saya dulu. Iya bu. Halo Bu. Halo Bu Tania. Halo Bu. Bagaimana yang langkah kecil yang udah dilakukan? Nah, terima kasih ya Bu. Kemarin tuh apa yang Ibu sampaikan tuh sebenarnya menurut saya normal, anak saya menolak pertama kali. Tapi sekarang dia sudah mau makan kok Bu. Jadi terkait pemberian MPASI itu dia mau gitu bu? Mau Bu. Dia sekarang sudah mau menerima MPASI yang saya berikan, yang saya masak. Berarti Ibu Tania hari ini Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu adalah orang tua yang sangat peduli dan mampu belajar. Iya Bu, itu sih sebenarnya masih awal ya Bu, karena saya juga masih pertama kali jadi ibu seperti itu. Di umur. Iya Bu, saya juga yakin Ibu mampu menjalankan yang saya berikan hal-hal kecil itu. Karena Ibu sudah berhasil memberikan ASI eksklusif sebelumnya, mungkin bisa nanti Ibu mencoba hal yang lebih, langkah yang lebih besar gitu. Jadi saya ini mau nanya Bu, kalau misalnya kan saya tuh, anak saya tuh masih bayi ya Bu, bayi 6 bulan 1 minggu. Nah, menurut Ibu kalau saya memberikan buah tuh boleh nggak Bu? Buah boleh, tapi yang bentuk lunak bu, seperti yang saya bilang kemarin yang teksturnya. Kalau bisa pun di blender gitu sih bu. Oh, jadi iya Bu, saya sering lihat nih Bu di TikTok kan Bu, Iya. resep. Kayak dijadikan smoothies pun bisa. Iya. Jadi kalau memberikan itu normal ya Bu? Normal bu, asalkan bukan yang keras gitu ya bu. Saya ini ada pertanyaan nih Bu, kalau saya memberikan buah naga sama bayi saya tuh gimana? Buah naga kan Kalau buah naga- berwarna pink Bu. Itu lebih baik dibuat smoothies sih bu, dan dicampur dengan buah yang lainnya. Nah, mungkin saya akan coba ya, Bu, memberikan buah-buah kepada anak saya. Karena kan buah itu bagus ya bu. Kalau misalnya anak saya kemarin nih saya makan kentang ya, kentang goreng, terus saya kasih ke anak saya, gimana Bu? Itu Kalau dia sebenarnya kalau misalnya tekstur kentangnya itu lunak, dia bisa menerima sih bu, nggak apa-apa kalau misalnya teksturnya lunak. tapi kentang goreng Bu. Dia yang kan ada yang keras dan ada yang lembek gitu bu. Kalau lembek masih bisa diberikan. Kalau berkedel Bu boleh nggak Bu? Nah, kalau itu nggak usah bu, Iya Bu, tunggu anaknya udah lebih dewasa lagi. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mungkin minggu depan saya datang lagi Bu buat coba gimana ya Bu, sharing-sharing lagi tentang perkembangan anak saya. Kalau misalnya langkah besarnya nanti kita bicarakan lagi bu, bagaimana cerita langkahnya gitu. Terima kasih ya Bu sudah mau berkonsultasi. Yang penting konsisten ya bu dengan langkah-langkah yang saya berikan. Ya Bu, karena untuk anak saya, anak Iya. pertama saya. Dan jangan takut lagi. Terima kasih ya Bu. Saya izin pulang ya Bu. Iya, terima kasih juga.